Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlina T. NIM B2206115, kelas 01A Memasa Mateng, mata kuliah pelayanan promotif dan preventif terhadap kasus IMS. Sebelum itu saya akan menyampaikan tentang alat kontrasepsi atau keluarga berencana. Nah, mungkin ibu-ibu ada yang bertanya tentang apa itu KB. KB adalah perencanaan kehidupan masing-masing suami istri dalam melahirkan dan mendidik anak bagaimana yang diinginkan. KB telah direncanakan oleh pemerintah sejak tahun 1970 dengan berdirinya Badan Koordinator Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Prinsip KB yaitu menunda kehamilan, mengatur jarak kelahiran. Terus bagaimana caranya dengan menggunakan alat kontrasepsi. Nah, di sini jenis alat kontrasepsi yaitu yang terdiri dari kontrasepsi hormonal, kontrasepsi sederhana, alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR, terus kontrasepsi mantap. Yang pertama kita akan membahas tentang kontrasepsi hormonal, di mana kontrasepsi hormonal adalah metode kontrasepsi dengan mengatur hormon reproduksi tubuh. Adapun 3 jenis kontrasepsi hormonal yaitu pil KB, suntik KB, dan susuk atau implan. Nah, pil KB ini ada 2 jenis, yaitu pil KB biasa, kedua pil KB untuk ibu menyusui. Pil KB ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ada yang pil 28 hari diminum setiap hari, kedua pil 21 hari diminum dari hari kelima setelah menstruasi sampai pil habis. Adapun keuntungan pil KB yaitu dapat mencegah kanker indung telur dan kanker endometrium, mencegah anemia saat menstruasi, menghaluskan kulit, mencegah jerawat, mengurangi nyeri saat haid, mengurangi ketidakteraturan menstruasi, pengembalian kesuburan cepat hanya 3 bulan. Kemudian ada yang seperti suntik KB. Suntik KB, pemberian suntikan di bawah kulit biasanya diberikan setiap 3 bulan sekali. Keuntungannya yaitu bekerja cepat, efektif dalam waktu lama, dapat dipakai segera setelah keguguran atau setelah masa nifas. Berikutnya, kesuburan akan pulih 5-7 bulan setelah penghentian pemakaian. Yang ketiga yaitu susuk KB atau biasa disebut dengan implan. Implan merupakan kapsul tipis fleksibel yang dimasukkan ke dalam kulit lengan bagian bawah, melepaskan hormon ke dalam aliran darah, efektif dalam waktu 48 jam atau 2 hari setelah susuk dipasang dan dapat bekerja 5-7 tahun. Nah, ini gambarnya yang seperti di atas ya. Kemudian alat kontrasepsi yang non hormonal seperti kondom. Kondom merupakan alat kontrasepsi yang bekerja dengan mengumpulkan air mani atau cairan sperma agar tidak masuk ke saluran reproduksi wanita. Adapun keuntungan kondom yaitu tidak repot, digunakan hanya saat diperlukan, dapat mencegah penularan penyakit seksual. Nah, ini cara penggunaannya kondom. Kemudian alat kontrasepsi AKDR atau biasa disebut IUD. Ini KB yang non hormonal. Alat yang terbuat dari plastik yang dimasukkan ke dalam rahim yang bekerja mencegah kehamilan dengan cara menghalangi terjadinya pembuahan maupun implantasi. IUD dapat dipasang kapan saja selama periode menstruasi bila wanita tersebut tidak hamil.
Setelah IUD dipasang, seorang wanita harus dapat mengecek benang IUD setiap habis menstruasi. Jadi ada 2 jenis AKDR IUD, yaitu spiral copper T, mencegah kehamilan dengan cara mengganggu pergerakan sperma untuk mencapai rongga rahim dan dapat dipakai selama 10 tahun. Progestator IUD yang bekerja dengan melepaskan hormon hanya efektif untuk 1 tahun dan dapat digunakan untuk kontrasepsi darurat. Kontrasepsi mantap yaitu kontrasepsi di mana jika sekali memakai metode ini, maka orang tersebut tidak akan memiliki kemampuan untuk punya anak lagi. Bisa dilakukan baik pada pria maupun wanita yang sudah diberikan penjelasan mengenai metode ini dan berkeinginan untuk secara permanen mencegah kehamilan. Seperti tubektomi dan vasektomi. Ini sterilisasi pria. Sterilisasi pada pria dilakukan dengan cara vasektomi. Hanya memerlukan operasi kecil selama 10-15 menit. Nah, ini vasektominya buat laki-laki. Ini prosesnya. Kemudian yang kedua pada wanita yaitu biasa disebut dengan tubektomi. Ada 3 metode yaitu pengikatan saluran tuba, pengangkatan rahim, pengangkatan indung telur. Nah, alat KB kontrasepsi yang menggunakan hormonal itu tidak dianjurkan bagi ibu yang punya riwayat seperti kanker dan tumor. Semoga dimengerti. Terima kasih.